Sudah banyak yang mulai curhat, ya. Curhat ini tentang penderitaan hidup, kadang juga kesengsaraan hidup, masalah pendidikan, masalah juga rezeki, apalagi masalah anak-anak. Ya, kenapa itu semuanya terjadi? Kalau kita bicara tentang Al-Quran, paling tidak itu ada 5 aspek yang itu menjadi tolak ukur kita melihat tentang apa yang dialami oleh seseorang, orang mukmin tentunya, para jemaah sekalian. 1, kalau ada orang diliputi dengan yang namanya kekhawatiran atau ketakutan, yang kedua itu mungkin kesedihan demi kesedihan, yang keempat mungkin kesesatan demi kesesatan. Ya, dulu di Ramadan sudah selalu di jalan Shiratal Mustaqim ini, tapi ketika di luar sudah banyak yang oleng, ya, yang oleng, tidak lagi suka jamaah, tidak lagi suka ngaji, apalagi puasa, apalagi infak sedekah, ya, dan seterusnya. Para jamaah sekalian, oleng ini semuanya, ya, dikeluhkan, anakku kok jadi begini. Kemudian yang keempat adalah orang banyak mengalami kecelakaan hidup, maka muncul kata-kata sial aku, sial aku. Yang kelima, orang tidak mendapatkan keselamatan dalam 4 hal itu. Itu artinya apa, para jamaah sekalian? Ada masalah pada seseorang itu. Apa? Tidak mengikuti petunjuk Allah. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 38 itu kata-kata yang cukup pendek, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita selalu ingat ayat ini, kalau tidak hafal ayatnya, paling tidak ingat tentang petunjuk Allah. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dijamin hidupnya tidak akan diwarnai dengan berbagai macam ketakutan, kekhawatiran maupun kesedihan, seperti yang dicurhatkan itu tadi. Kemudian surat Toha ayat 123, famanitaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Orang-orang yang selalu mengikuti petunjukku, kata Allah, oleh Allah dijamin tidak akan sesat dia, apapun godaannya, para jamaah sekalian. Kemudian yang keempat apa? Tidak akan celaka dalam hidupnya. Yang terakhir yaitu surat At-Tolak, ya, dikatakan wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu dijaminkan oleh Allah untuk orang-orang yang mengikuti petunjuk. Duh, kalau sudah seperti begini kita jadi tahu sekarang, celing sudah persoalannya. Ya, orang di bulan Ramadan itu banyak dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena diantaranya memuncak di sana orang memaknai Ramadan itu ini, para jamaah sekalian, 24 jam setiap hari di Ramadan itu selalu dimaknai dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, tunduk taat terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amal solehnya jangan ditanya, para jamaah sekalian, ya. Kemudian apa? Orang-orang ini juga tanpa sadar atau menyadari bahwa perilakunya terhadap prestasi ketakwaan demi sejengkal langkahnya setiap hari 24 jam. Coba saya tanya para jamaah sekalian, apa yang tidak bisa kita kejar manakala kita berbeda? Orang yang suka sholat jamaah dengan orang yang sholat sendirian, andai kata sama-sama diterima oleh sholatnya oleh Allah, orang yang sholat jamaah itu tidak pernah bisa dikejar oleh orang yang sholat sendirian. Yang sholat jamaah itu 27 derajat,
Yang sholat sendirian berapa? Satu hari, sama-sama satu hari. Satunya A jamaah di masjid 5 kali, berarti 27 kali 5 berapa nilainya? 135. Sama di hari itu B sholat sendirian 5 kali sehari. 1 kali 5 sama dengan 5 dan 135 itu jauh sekali derajatnya para jamaah sekalian. Itu satu hari loh ya. Kalau 2 hari, 3 hari, 4 hari dan seterusnya, katakan 2 hari saja. A sholat jamaah 2 hari penuh diterima oleh Allah 135 derajat kali 2 berapa? 270. Sholat sendirian 2 hari diterima juga oleh Allah 5 kali 2 berapa? 10 derajat melihat yang 270 derajat ketip seperti bintang itu jauh sekali. Semakin hari semakin jauh, semakin tak kelihatan, mustahil untuk dikejar orang ini pada jemaah sekalian. Mustahil. Makanya ada sahabat, silakan dibuka di YouTube itu ya, sahabat Rasul ya, sampai tidak jamaah sholat isya gara-gara nerima tamu. Ada tamu setelah maghrib itu, ada tamu diterima, ternyata bablas, hayalah sholat, tamunya juga nggak pamit, mau diusir juga nggak enak gitu ya. Gimana ini, dibiarkan terus sampai adzan, kelihatan sudah mulai sholat ini ya. Kemudian pemilik rumahnya pamit ya untuk sholat isya, pergi dia ke masjid. Sampai di masjid yang biasa sholat di situ sudah bubar. Maka dia mencari masjid yang lain. Dia mendengar, oh di sana masih ada adzan, dikejar ke sana. Sampai sana sudah bubar. Maka dia menangis menyesal. Kenapa saya kok nggak berhasil mengejar ini? Saking sedihnya dia bertaubat kepada Allah. Pada waktu tidur dia mimpi apa? Dia berkuda dan ada lagi 2 orang lain berkuda 2 di depannya. Orang ini ingin mengejar 2 orang yang berkuda itu, dikejar terus supaya bisa bareng-bareng, tapi tidak pernah sampai. Akhirnya orang yang di depannya naik kuda itu menengok ke belakang, kemudian mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa mengejar kami selama-lamanya. Maksudnya apa? Tidak bisa mengejar selama-lamanya. Kalau orang istiqomah dalam jamaah dengan orang juga istiqomah sholat sendirian, tidak akan pernah bisa ketemu para jamaah sekalian. Makanya kalau kita ini tidak oleng gitu ya, saya katakan oleng, tidak istiqomah, jamaah itu pasti dinomor satukan. Dan kalau kita mendengar adzan mesti gelisah kita. Apapun yang kita lakukan, kok ada adzan, hayalah sholat, gelisah hati kita para jamaah sekalian. Kenapa? Ini di sisi Allah ya. Jika Rasulnya menjanjikan suatu nilai, sementara kita bisa meningkatkan nanti, sudahlah nilai urusan Allah nanti. Saya hanya berburu apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya mujir bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Yang dikejar adalah ridhonya Allah dan surganya, dan berlindung dari apa? Murkanya Allah maupun neraka, termasuk kegagalan ketika melakukan amal soleh, termasuk sholat itu ya para jamaah sekalian. Ini para jamaah sekalian yang dikeluhkan oleh siapa? Para orang tua saat ini ya. Anak-anakku dulu itu di bulan Ramadan rajin sholatnya, sekarang sudah tidak lagi. Dulu ada terawih terus.
Di luar taraweh sudah tidak ada lagi tahajud anakku ini. Diajak oleh orang tua tahajud juga susah sekali. Yo, para jamaah sekalian, dulu setelah taraweh itu mesti tadarus. Pulangnya ke rumah itu loh agak malam. Kenapa? Tadarus dulu di masjid itu. Sekarang ini sudah tidak tadarus lagi. Dulu puasa Ramadan berhasil 30 hari atau 1 bulan itu. Ya, ada 29 dan 30 hari itu dia berhasil. Tapi begitu keluar Ramadan Syawal itu loh, puasa 6 hari merusut. Di Syawal itu juga ada puasa Ayyamul Bid 3 hari merusut. Dua-duanya lepas, apalagi Senin dan Kamis. Masya Allah, di Al-Falah ini saya melihat itu suatu fenomena yang tidak saya temukan di masjid-masjid yang saya bina, lebih dari 25 masjid di Malang ini. Di sini sangat memotivasi orang-orang yang berpuasa Senin dan Kamis. Masya Allah, ini peluang besar bagi orang untuk istiqomah ketika di bulan Ramadan. Fa amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Di bulan Ramadan itu banyak orang mukmin mengejar ngamalkan ini. Tangan di atas tuh jangan tanya loh di Ramadan itu. Untuk buka puasa meluber makanan, betul? Iya kan? Minuman. Mau tadarus masih ada yang ngasih lagi itu. Ya, untuk sahur pun kadang-kadang juga masih ada. Di mana-mana orang fastabiqul khairat, tangannya di atas menolong orang. Ini ada yatim piatu, ya, ada orang miskin dan seterusnya para jamaah sekalian. Kemudian yang kedua apa? Wattaqo, selalu tunduk dan taat ini kepada Allah dan Rasulnya. Di bulan Ramadan dibuktikan semuanya. Semua orang pada waktu itu berburu ingin masuk surga semuanya karena yakin surga itu balasan yang terbaik sisi Allah. Apa yang katakan oleh Allah? Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka di bulan Ramadan itu urusan hidup kita itu dimudahkan oleh Allah, sehingga kita ini merasa lancar-lancar saja. Ada kesehatan yang terganggu karena suatu penyakit, masuk Ramadan itu anehnya nggak kumat, nggak kambuh-kambuhan, ya. Masya Allah, itu kenapa? Dimudahkan oleh Allah untuk bisa puasa dia. Ya, orang-orang banyak ya yang setengah stroke atau apa ke masjid itu, masya Allah sambatnya luar biasa. Masuk di Ramadan, ke masjidnya lancar, sama dengan orang yang haji itu, yang ramai di televisi itu. Ibu-ibu di negerinya di Indonesia ini pakai kursi roda, sampai sana jalan kaki dia melaksanakan hajinya itu. Masya Allah, para jamaah sekalian. Ya, orang yang punya penyakit ini itu, ya Allah, minta tolong kepada Allah, mandi dia, minta pertolongan kepada Allah itu air zam-zam. Pusing-pusingnya hilang, batuk-batuknya hilang, greges-gregesnya hilang, suka masuk angin hilang. Maka dia niat, aku lebih banyak di masjid daripada di hotel. Masya Allah, para jamaah sekalian. Ya, ini dimudahkan oleh Allah karena Allah memang sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Urusannya tak permudah orang yang bertakwa itu. Muncak loh ini ketakwaan kita itu di bulan Ramadan itu. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada urusan Allah memberikan solusi yang termudah, terbaik. Ada masalah rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wah, sudahlah, waktunya sholat ya sholatlah. Waktu buka warungnya buka lagi. Nah, anehnya itu loh, seringkali ditutup pada waktu sholat jamaah. Justru setelah sholat itu jamaahnya itu malah ada yang makan di sana, orang lain makan di sana. Lah kalau Allah mengendaki itu hanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diketuk hatinya mesti ke warung itu dia. Orang yang buka saja terus-terusan kok sepi ya. Padahal saya ini buka terus loh. Kok sepi? Lah ya ini kalau waktu sholat ditutup, setelah selesai sholat buka lagi langsung geruduk-geruduk. Ada apa lah? Memang Allah itu ar-Razzaq ya masalahnya. Yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakin aksarun nasi la ya'lamun. Surat Saba ini. Ya, Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki seseorang, tetapi mayoritas manusia tidak
mengerti Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kalian atau sebab-sebab memperoleh rezeki itu dan apapun yang dijanjikan oleh Allah itu semuanya disimpan di langit itu para jamaah sekalian. Yang menurunkan itu hanya Allah saja. Makanya kalau orang sholat duha itu, ya Allah ingkana rezeki fis sama, kalau rezekiku ada di langit ya Allah anzil ya Allah. Ingkana rezeki fil ard, kalau rezekiku ada di bumi akhrij ya Allah. Yasir ya Allah wala tu'assir. Lo orang sholat duha ini para jemaah sekalian ya. Oke ya, ini nomor 2. Artinya apa? Sekali hidup yang bermakna, sekali hidup yang mulia, semuanya sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Termasuk yang ketiga, sekali hiduplah yang sukses menurut Allah. Gimana? Wa mayyuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan adzima. Yang taat Allah, taat Rasul, sukses besar nih. Sudah kita lakukan di luar Ramadan. Kenapa oleng? Mari kita belajar para jamaah sekalian. Lihat sekarang ini reborn itu artinya lahir kembali. Perumpamaan yang Allah berikan dalam sunatullahnya berupa perubahan seekor ulat menjadi kupu-kupu biasa. Kita tahu ini proses kepompong pecah, jadi akhirnya muncul apa? Kupu-kupu. Ketika ulat itu kalau diperintahkan oleh Allah, misalnya disuruh jalan dari mimbar ini ke pintu di sana, mesti akan geremet. Betul? Yakin para jemaah sekalian? Geremet. Ada yang agak lompat-lompat sedikit gitu ya, ulat itu ya, jenisnya berbeda gitu ya, tapi lambat pasti ya. Bahkan sudah jalan berhenti lagi, mundur gak jadi ke sana, atau oleng, tengok belak-belok, lurus lagi. Loh para jamaah sekalian, ini ulat ya. Maka oleh Allah diubah ini untuk pembelajaran buat manusia. Itu apa? Dimasukkan ke pompong, diromadonkan, dipuasakan di sana sampai pada waktunya reborn, terlahir kembali. Bukan ulat baru, tapi makhluk baru namanya kupu-kupu. Nah, sekarang perintah Allah juga sama misalnya. Apa? Ayo kupu-kupu, kamu sekarang jalan ya, tempuh tujuan ini dari mimbar ini ke pintu sana. Maka kalau kupu-kupu yang menempuh jarak seperti itu hanya sekelebatan saja. Kenapa? Terbang itu lebih cepat daripada yang jalan. Nah, orang-orang beriman para jamaah sekalian, sebelum Ramadan, orang beriman itu ya, di Quran potretnya orang beriman itu ya, ditanya oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, ini sudah disebut loh oleh Allah itu beriman, masuklah ke dalam Islam, ikuti Islam total, jangan setengah-setengah. Loh itu sudah sebutannya mukmin loh. Ini karakternya itu masih ada yang setengah-setengah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau kamu tunduk taat kepada Allah, menjalani perintah-perintahnya, menjauh larangannya itu yang serius. Jangan main-main. Haqqa tuqatih, betul-betul tunduk dan taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan inda wa taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, kenapa kamu masih suka bohong? Suka menyuruh orang lain berbuat baik, kamu sendiri nggak mau melakukannya. Ya, amat besar kebencian Allah kepada kamu loh. Orang mukmin itu ada yang dibenci oleh Allah gara-gara suka bohong itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang beriman, jangan dekat-dekat sholat ketika kamu sedang mabuk. Loh para jamaah sekalian, ayat ini menggambarkan situasi awal Islam dulu. Ketika orang-orang kafir musyrik itu sudah masuk Islam, beriman, susah meninggalkan budaya jahiliyahnya itu, masih suka mabuk-mabuk. Maka ayat turun terus, ayat itu turun, akhirnya proses untuk menjadi orang yang mabuk itu sudah tidak bisa lagi karena proses mabuk-mabukan sudah dilarang oleh
Allah. Nah, orang-orang mukmin itu diperintahkan oleh Allah, tubu ilallahi jami'an. Orang yang beriman, tobat kalian semuanya, la'allakum turhamun, ya, agar kalian itu dirahmati Allah. Ini potret orang mukmin yang seperti ini, diproses oleh Allah, masuk ke pompong Ramadan, diproses di sini 1 bulan. Dalam hadis Rasulullah, man koma, man soma, man koma Lailatul Qadri, sudah yang puasa, yang mengisi Ramadan, yang menjalani qiyamul lail sampai Lailatul Qadar, dasarnya imanan wahtisaban, ya, iman, betul-betul dasarnya iman, dan pakai perhitungan, pakai ilmu Allah dan Rasulnya ini, kebenaran yang diturunkan oleh Allah ini diikuti, petunjuk-petunjuknya ini, hasilnya ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, bersih suci dari najis dan dosa-dosa. Orang-orang mukmin ini masuk ke pompong Ramadan, keluar la'allakum tattaqun, menjadi mutakin sekarang. Ketika menjadi mutakin, apa yang terjadi? Allah memperlakukan yang berbeda. Ketika kita sebelum Ramadan jadi mukmin, Allah ingatkan, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin, seperti yang saya baca tadi waktu sholat maghrib tadi. Hai orang-orang beriman, ayo musabaqah, berlomba-lombalah kalian, jangan males-males, ya, ayo berlomba-lomba, buruan antara satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Mendapatkan 2, ampunan Allah dan surganya. Karena mukmin itu kualitasnya seperti ini, para jemaah sekalian, maka akan tergambar ketika ada perlombaan. Kalau ada perlombaan, misalnya balapan sepeda, orang sudah posisi paling depan, itu kira-kira di depan ini orangnya sering nengok ke belakang atau tidak? Sering nengok, para jemaah sekalian. Saya kok di depan sendiri, pasti nengok saya, karena nggak pakai spion, ya, nengok. Oh, masih nggak kelihatan, agak santai. Begitu mulai kelihatan rodanya, cepet lagi itu, nengok sana, nengok sini, terus begitu para jemaah sekalian. Kenapa? Nggak ingin ketinggalan. Maka dari itu, ketika nggak kelihatan musuhnya di belakang, dia santai-santai betul. Makanya kalau kita lihat di YouTube itu kan menarik, ketika orang santai-santai begini, dia entah karena mungkin pikirannya atau apa, disalip langsung dari belakangnya, wut gitu, kalah dia, nggak jadi juara nomor 1. Kenapa? Lengah. Orang mukmin ini juga begitu. Ketika di luar Ramadan, potretnya, ayo sholat berjamaah subuh, dia nengok ke kanan, tetanggaku ini kok pintunya masih rapet kabeh ini, sholat di rumah saja. Ke kanan rapet. Ya, ketika ada kajian begini, kok yang ngaji cuma sedikit, wis libur lagi. Lah ini orang mukmin ini, ya, sami'na wa atokna, tapi juga ada yang mendengar, mentaati dengan segala apa kemalasannya juga, ya. Wa minal laili fatahajjat, kalau malam tahajud. Orang mukmin dilihat dulu nih, wah ini bapak ibuku pada tidur semua ya, saya mau sholat sendiri lah, istirahat juga lah, nanti lagi bareng-bareng lah, kapan lagi gitu ya. Loh ini para jemaah sekalian, makanya diproses oleh Allah jadi mutakin supaya apa? Kualitasnya naik, agar berubah seperti kupu-kupu itu, kualitas berubah. Maka perintah Allah berbeda. Ketika masih momen sabiku, ketika dia sudah jadi mutakin di luar Ramadan, perintahnya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin, dan seterusnya. Ayo kalian buruan, cepetan untuk mendapatkan apa? Ampunan Allah dan surganya. Nah, orang-orang yang bertakwa nggak perlu toleh-toleh para jamaah sekalian. Malam aku harus tahajud, aku harus qiyamul lail, aku harus tartil Quran, aku harus tasbih, al mustaghfirina bil ashar, aku harus istighfar. Itu nggak usah tolah-toleh. Orang mutak itu nggak tolah-toleh para jemaah sekalian, ya. Maka dari itu, karena kita ini sudah keluar dari Ramadan, coba perhatikan, jika kita ini oleng, yang biasanya jamaah menjadi tidak jamaah,
Yang biasanya tadarus biasanya begitu tidak tadarus lagi, yang biasanya traweh tidak lagi tahajud, yang biasanya tangannya selalu di atas, kemudian dia tidak lagi mau infak, sedekah, nolong orang dan sebagainya. Oleh seperti begini dikhawatirkan ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Rubba so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang puasa Ramadan tahun ke tahun, puluhan tahun sampai usia 60, 70 tahun, catatan di sisi Allah itu hanya dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena setelah Ramadan justru malah imannya surut. Mestinya dibentuk itu menjadi apa? Konstan, inten, istiqomah. Ini posisi diiktikafkan di 10 hari terakhir itu seperti itu, memuncak. Keluar dari Ramadan tetap memuncak para jamaah sekalian. Bukan oleng, bukan jatuh. Karena Ramadan bukan puncak ibadah. Ramadan hanyalah momentum, ya, untuk apa? Mengubah orang mukmin menjadi mutakin. Orang mukmin berbudaya dua hal. Yang pertama budaya menyucikan diri, yang kedua budaya bertakwa. Loh, kalau sudah di-training, sudah dibudayakan, dilatih, dibina, selesai, keluar, ini kan artinya sudah punya bekal. Keluar Ramadan ini 1 Syawal sampai akhir Sya'ban nanti tahun depan, saya sudah punya bekal. Apa ini bekalnya? Non-stop 1 bulan penuh dan kualitasnya memuncak, keimanannya, amal solehnya, ketakwanya. Ini nanti dibawa keluar dari pintu Ramadan itu. Makanya doanya bisa Allahumma adkhilna fi Ramadan mudkhalas sidqin. Masukkanlah aku ya Allah di bulan Ramadan itu dengan masuk yang benar. Wa akhrijna fi Ramadan mukhraja sidqin ya Allah, ya. Wa ja'alna min ladunka sultanan nasra. Keluarkan aku di Ramadan ya Allah, keluar yang benar, menjadi orang yang berbudaya suci, ya. Yang kedua berbudaya takwa, dan berilah kami ya Allah kemampuan untuk membela diriku ini, ya, dengan modal ini semuanya, ya para jamaah sekalian. Makanya kalau yang oleng-oleng ini dikhawatirkan itu, ya, yang rajin kemarin itu traweh, duha, macam-macam, itu keluar Ramadan sudah tidak lagi melakukannya lagi. Maka Rasulullah mengingatkan itu, ilmu yang disebar, subuh ada ceramah ini ya Mas Haris ya, subuh Ramadan itu ada ceramah, traweh ada ceramah, di luar itu masih ada kajian-kajian, medsos, online, macam-macam itu. Luar biasa, ilmu keislaman itu luar biasa di bulan Ramadan. Semuanya untuk meningkatkan wawasan kita, keyakinan kita, pakai pengetahuan itu tentang kebenaran yang datang dari Allah itu. Tapi apa yang terjadi sampai hari ini? Sudah mulai satu persatu berguguran. Inilah yang Allah katakan di surat Maryam ini para jamaah sekalian. Semoga yang hadir, yang muda-muda ini tidak termasuk terkena ini, ya. Surat Maryam, bisa dilihat ini ayatnya 59 nih. Maka datanglah sesudah mereka generasi akhir zaman ini yang menggantikan generasi yang dulu, umat-umat yang dahulu. Tetapi generasi ini jelek. Kenapa? Ini yang pertama, terindikasi suka menyia-nyiakan sholat. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Dulu baca Quran, zikir, oleh-oleh Ramadan di waktu Ramadan itu. Keluar Ramadan sekarang zikirnya terus pakai gadget, terus HP terus, sampai ada adzan itu tidak menjawab gara-gara HP loh para jemaah sekalian. Ini dipastikan generasi yang terjebak di dua hal ini pasti akan menjadi generasi yang tersesat. Loh, di Ramadan itu dikeluarkan dari minadzulumati ilan nur. Lah kok keluar Ramadan balik lagi sesat?
Ini loh para jamaah sekalian, eman-eman kan kita ini, kasihan. Ini alhamdulillah ini generasinya ini Al-Falah ini ya, masih istiqomah ini. Ya, godaannya besar memang, godaannya itu. Wong namanya dunia itu zinatul khayat wa mata loh. Ya, zinatul khayat di dunia wa mata. Ya, zina dan mata, kesenangan dan perhiasan. Siapa ya yang tidak tertipu itu? Ya itulah orang-orang yang tetap pegang petunjuk Allah itu. Inna wa'dawil haq, janji Allah itu pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Pesan Allah itu ya, janji Allah itu pasti ditepati, benar sudah ya. Maka jangan sampai dunia ini menipu kalian, dan jangan sampai setan itu menipu juga kalian. Loh, para jamaah sekalian ya, setan itu adalah aduun ya, aduun mubin. Maka dari itu setan harus dijadikan musuh, jangan dijadikan kawan. Itu di Quran para jamaah sekalian. Kapan generasi ini bisa kita selamatkan yang seperti ini menjadi generasi sesat ini? Kalau bapak ibu selaku orang tua dalam melaksanakan ku anfusakum wa ahlikum naro itu mengamalkan yang 60 ini. Ajak anak-anak itu untuk bertobat ya, supaya dirahmati oleh Allah ya. Ada lagi di Quran itu, illalladzina tabu wa amanu wa amilus sholihat, kecuali yang bertobat kemudian beriman kemudian apa, melakukan amal soleh, maka semua amal buruknya itu kami ganti dengan yang baik ya. Yang biasanya suka gosip diganti oleh Allah, suka zikir mengagungkan Allah, suka membaca ayat-ayat Allah. Yang biasanya bakhil medit cekil itu diganti oleh Allah menjadi apa, tangannya di atas, gampang netes, gampang runtuh. Loh, para jamaah sekalian, Allah loh yang menjanjikan ini di Quran. Kami ganti amal perbuatannya yang buruk itu dengan yang baik, asalkan tiga-tiganya dilakukan. Apa itu? Tobat. Yang kedua beriman. Yang ketiga wa amilu sholihat, mau beramal soleh, tak ganti itu. Loh, kalau sudah diganti oleh Allah, nasib buruknya yang suka sambat jadi ceria terus ya. Nih para jemaah sekalian ya, tobat, beriman dan beramal soleh, mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Di ayat yang lain justru juga malah diubah keburukannya menjadi kebaikan, asalkan kita mau mengamalkan ini para jemaah sekalian. Karena kita kan yang ngerti anak-anak kita itu dengan bahasa ibu, bahasa orang tua kan kita, tidak bahasa kampus gitu ya, bahasa pejabat itu tidak, bahasa orang tua yang penuh kasih dengan anak itu loh para jemaah sekalian, kita yang tahu ini. Saya keluar para jemaah sekalian. Nah kemudian para jemaah sekalian, ketika kita di Ramadan itu supaya kita selalu menyucikan diri, karena di proses itu ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, keluar Ramadan menjadi hamba yang suci ini karena Allah ini kalau di bulan Ramadan bisa mengamalkan apa yang menjadi janjinya ini. Saya langsung lompat pada jamaah sekalian, ini innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kan doanya sudah diajari Allah, ghairil maghdub alaihim walad doli, jangan dimasukkan kami ya Allah golongan orang-orang yang kau murkai, apalagi yang tersesat, tapi jadikanlah kami orang-orang yang kau cintai. Siapa itu? Jalannya orang-orang an'amta alaihim, yang kau beri nikmat, minan nabiyyin, golongan nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. 4 golongan ini para jamaah sekalian masuk di sini ya. Itu ayatnya dikunci dengan kata-kata wa mayyuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat Allah, taat Rasul, faulaika, mereka itu semuanya nanti akan digabungkan dengan 4 golongan, golongan para nabi,
golongan siddiqin pengikut setia para nabi, golongan syuhada yang gugur fisabilillah, yang keempat sholihin, golongan orang-orang yang soleh. Loh para jamaah sekalian, orang-orang yang pulang haji itu kira-kira seneng atau senep para jamaah sekalian? Ayo, ini sama dengan sholat tadi loh para jamaah sekalian, jamaah dengan sendirian. Orang yang mau pulang haji ini seneng atau senep? Ya dua-duanya ada. Yang seneng itu ada, karena sudah selesai haji, nanti pulang disambut, jangankan sampai rumah, di jalanan sudah dada itu luar biasa itu ya. Sampai rumah, masya Allah, didatangi semua kerabat, tetangga, macam-macam, langsung disebut Pak Haji, Bu Hajah. Orang yang datang semuanya minta apa? Doa. Karena dianggap orang yang pulang haji itu doanya pasti mustajabah. Masya Allah, dielulukan begitu, siapa yang nggak seneng kelihatannya begitu, iya kan para jamaah sekalian. Tapi ada orang yang di detik-detik sekarang proses mau pulang ini malah sedih dan menangis. Kenapa para jamaah sekalian? Karena dia punya ilmu, pengetahuan agama. Ya, andai kata aku ini boleh tinggal di sini selamanya, aku akan pilih yang di sini daripada pulang yang hanya disanjung kemudian dimintai doa, dipanggil Pak Haji, Bu Hajah. Saya lebih suka di sini. Kenapa? Karena sholat di Masjidil Haram itu nilainya dibanding sholat kita di sini perbandingannya adalah 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Bagaimana mungkin ada orang dapat di sini 1, di sana 100.000, pilih yang 1? Itu kan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Betul enggak para jemaah sekalian? Iya, banyak orang nangis loh itu. Sekarang kenapa ya Allah? Kenapa sudah selesai ya Allah? Kenapa besok aku harus pulang ya Allah? Aku khatam baru sekali ya Allah, sedekahku baru segini ya Allah. Nangis dia para jemaah sekalian. Betul-betul akhirnya apa? Aku kalau begitu ini tinggal 3 hari, gak mau aku ke hotel kecuali hanya ganti baju saja, buang hajat saja, selebihnya siang dan malam aku tinggal di masjid di rumah Allah ini. Loh ini loh para jemaah sekalian. Yang seneng-seneng tadi itu biasanya ketika di sana sudah haji, apa yang dilakukan? Selfie, shopping, ya. Kemudian apalagi? Oh, jangan tuanya ya. Andai kata kita masih panjang ya, kita bisa ke Kairo itu ya. Andai kata kita masih panjang, kita bisa ke Turki ini ya. Loh, andai. Lau fa inna lau min amalis syaitan. Andai kata itu perbuatan setan. Para jamaah sekalian. Ya, jadi di saat ini ya, di saat seperti ini itu potret para jamaah haji yang akan datang ini wajahnya ada 2 itu. Satunya sangat gembira, sumai, senyum sana senyum sini, satunya sedih menangis. Ya, dan mereka susah dicari di mana? Di hotel, karena masih kecantol dengan Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Sementara yang lainnya kecantol di hotel. Ngitung apa? Belonjoan yang akan dibagi nanti di Indonesia. Lah ini para jamaah sekalian. Ketika sampai di sini tunjukkan nih loh, fotoku, selfie sana sini. Sementara ada orang yang memenuhi panggilan Allah itu tidak punya 1 foto pun ketika dia di sana. Kenapa? Nawaitunya aku memenuhi panggilan Allah, labbaik, aku ingin ibadah, bukan selfie. Biarlah aku nggak punya foto, nggak penting, yang penting dicatat oleh Allah. Sampai Indonesia nggak diakui oleh orang. Kalau pernah haji dia tanya fotonya, punya foto nggak dia? Kalau nggak punya, bohong dia. Nggak masalah, nggak diakui para jemaah sekalian. Ya, banyak orang itu haji nggak berangkat dari
daerahnya, betul enggak? Banyak. TKI, TKW itu berangkat ya dari sana, dari rumah tuannya, juraganya. Ya, apakah mereka nggak perlu diakui? Makanya nggak usah minta pengakuan. Ya, kita berdoa semoga Allah itu memberangkatkan kita. Kalau sudah pada waktunya dan Allah kehendaki, kun fayakun, pasti kita akan berangkat para jemaah sekalian. Ada yang sampai nggak mau niat haji itu gara-gara apa? Hitung-hitung gajinya, rezekinya dianggap kurang terus. Apakah kalau kita gajinya besar, rezekinya banyak, lantas kita itu baru bisa haji? Banyak orang TKW, TKI itu nggak punya modal. Di sana dihajikan bersama siapa? Tuannya, bareng-bareng keluarganya. Haji sampai 2 kali, umroh setiap tahun, dampingi juraganya ikut umroh juga. Masya Allah, kalah itu orang-orang yang punya kemampuan tapi nggak berangkat haji. Ini loh para jemaah sekalian, ya. Ini yang terakhir, menjadi orang yang bertakwa itu supaya ini para jemaah sekalian, ya. Ingat surat Yunus ini, ya. Orang-orang yang bertakwa, mutakin itu di sisi Allah dicatat sebagai wali-wali Allah, dijamin tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati. Siapakah mereka? Yang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka ada berita gembira di dunia dan berita gembira di akhirat. Ini seringkali saya sampaikan itu kenapa para jamaah sekalian? Supaya kita itu akrab, ingat terus. Kenapa kita ini kok nelongso? Kenapa sedih? Kenapa bermasalah? Karena kita itu kurang iman dan kurang takwa. Ini berita gembiranya di dunia. Ada masalah diberi solusi, problem rezeki diberi rezeki tak terduga, urusan dipermudah, kesalahan masalah dihapus oleh Allah, berbuat kebaikan dilipat gandakan pahalanya, rezekinya sedikit atau banyak penuh dengan berkah-berkah. Loh, senantiasa bersama Allah, dikawal oleh Allah, disukai Allah, dicintai oleh Allah, dijaga tidak khawatir, tidak sedih, dijaga tidak sesat, tidak celaka, selalu mendapat petunjuk Allah dan kesuksesan, kabar akhiratnya pasti masuk surga. Loh, kenapa oleng setelah Ramadan? Mestinya harus semakin semangat, istiqomah, logikanya begitu. Maka dari itu hati-hatilah para jamaah sekalian terhadap godaan 3 ini: hawa nafsu, setan, kemudian kesenangan duniawi. Kalau malam harus usahakan orang tua itu mengajak keluarganya senantiasa tahajud. Saya ini selalu ngajak, meskipun anak saya sudah berkeluarga saya bangunkan itu, ayo sholat malam, kamu itu masih muda, kamu punya harapan banyak, mintalah kepada Allah, minta sehat, minta rezeki, minta ilmu, ayo terus tahajud. Kemudian duhanya, ayo duha, jamaahnya. Orang tua itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya sudahlah, dengan ketaatan itu nanti Allah yang mengatur rezeki kita. Waktunya berangkat kerja, banyak berzikir kepada Allah. Ingat, halalan thayyibah, jangan ada yang nyolet, jangan ada ngambil milik hak orang lain. Itu berkahnya nanti insya Allah lebih banyak. Itu saja. Ternyata betul rezeki itu wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Para jamaah sekalian, rezeki itu ada saja siang dan malam. Ya, maka dari itu kalau Allah memberikan rezeki pagi dan sore itu, masya Allah, kita dibuat kelenger malu kepada Allah kalau kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Saya kira itu ya para jamaah sekalian hari ini. Semoga kita pertemuan pertamanya akan berlanjut dan kita tetap istiqomah, senantiasa menambah wawasan kita, dan semoga kita masuk golongan orang-orang yang soleh di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.